Saya itu masih salut sekali nih Pak, ini sampai sekarang dengan sejarah berdirinya dari salah satu partai terbesar, ya bukan terbesar sih, salah satu partai yang besar lah menurut aku sudah diperhitungkan di Indonesia. Ya saya nggak mau menyebutkan partai apa, tapi dari ininya ada satu partai di Indonesia yang sekarang sudah melenggang di istana dan udah sangat lama, dari berdirinya itu sejak 90, sejak adanya reformasi itu, dari sebuah tongkrongan seperti JCC lah ya. Aku lihat di apa namanya di media sosial itu, JCC itu banyak melakukan bakti sosial gitu. Kayak kemarin waktu di daerah sini Kemayoran yang kebakaran di daerah Jiung. Aku kan bendera di media sosial sih, entah itu benar atau enggak itu tuh, tapi aku lihat di situ JCC berkibar. Gitu. Itu apa benar apa merupakan salah satu program dari JCC atau atau apa gitu. Kita telepon nih sebentar. Persaudaraan di atas perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Asik bersama Chef Blangkon, ngopi bareng Chef Blangkon. Hari ini kita kedatangan dari para pembesar-pembesar di JCC, Java Chef Community, yaitu salah satu organisasi chef yang lumayan eksis di Indonesia ini, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Jadi para pendiri JCC ini alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat ini, di tengah-tengah rutinitas yang sangat padat, dan hari ini alhamdulillah saya bisa memaksa untuk datang di ngobrol bareng Chef Blangkon. Ini dia mereka yang sok penting menurut saya nih. Tapi oke, kita perkenalkan Mas Erwin. Apa kabar? Alhamdulillah, saya Mas. Nah, ini yang muka lama nih, sebenarnya udah pernah kesini. Ini adalah salah satu wakil ketua dari JCC, Java Chef Community, Pak Kiki Sandrigo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Chef. Kita ketemu lagi ya, Pak Kiki. Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah. Pak Fajar. Jadi apa nih kesibukannya hari ini? Kesibukannya hari ini ya lagi Kita santai aja. bentar lagi kan kita mau masukin anniversary, kebetulan ya Pak ya. Mau masukin anniversary JCC yang ke-6 ya Mas ya. Ya mungkin ada undang-undangan apa ya dari luar, maksudnya luar dari JCC lah, yang insya Allah buat meramaikan anniversary JCC yang ke-6. Ya, untuk kesibukan Anda sendiri gimana ini? Masih kerja apa di tengah-tengah? Berarti sangat menyempatkan waktu ya buat keberlangsungan anniversary ini ya? Iya. Anggota maupun pengurus maupun ketua maupun wakil, insya Allah bisa hadir ya. Nah ini kan bukan seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, enggak, ini kan cuma setahun sekali kan. Ya mudah-mudahan ya saya ikut ini sih. Sebenarnya saya mengikuti ini ya perkembangan dari JCC itu dari media sosial baik Facebook maupun di Instagramnya udah kegiatannya itu lumayan padat juga dan sangat inspiratif menurutku. Oh ya, ini kopinya mana nih? Salis? Salis. Eneng Elis. Lupa ini apa? Magang ya, karyawan magang saya. Gitu saya Blangkon ini udah eks. Ceritanya begitu.
Jadi di sini Neng tuh Elis. bisa buat ngobrol Kopinya asik Bang, ya? juga, bisa ada ininya ya. Iya. Jualan kopinya juga. Iya. Jadi Oke, oke. Neng Elis itu ya hijrah ke Jakarta. Jadi inilah ya nggak sih. Neng Elis apa kabar? Ngikut Chef Blangkon berarti ya. Iya. Kalau orang sono manggilnya Nenggelis ya. Ini adanya ini aja Neng. Iya, Ya seadanya Bapak ya. Ini karena agak lumayan dadakan. Saya udah ngundang Anda itu udah kali apa? Udah lama nih. Udah lama mencari waktu. Karena belum ketemu ya siapa ya schedule-nya ya. Ini kita baru ketemu janjian. Ini benar-benar baru pulang kerja juga, ini juga langsung menyempatkan di hujan-hujannya Mas Erwin ya. Iya, langsung. Istilahnya kan diundang kan ya. Jadi harus menyempatkan. Jadi sebaliknya kalau misalnya kita mengundang siapa juga Suatu kehormatan nanti kalau anniversary GCC di bulan September ya Mas ya. Iya. Suatu kehormatan kalau Pak Fajar bisa meluangkan waktunya untuk hadir. Ya. Insya Allah ya. Ya. Eh, nanti coba kita agendakan gitulah. Tetapi ya namanya ini kalau diundang sama JCC siapa sih yang nolak sih kan? Iya, iya, Kalian benar, itu Bagus ya, emang harus taat. kadang-kadang Ya kan? harus ada. Kalau nggak ada, kadang-kadang ya. suka bercanda nih kan. Ini kopinya diseruput dulu ya. Oh ya silakan Pak. Ini kopi. Perjalanan jauh Pak. Jadi iya. Aduh, ini kayak kasihan banget. Seger banget ya. Oke, Cakep. kita ke topik ya. Mungkin di luaran sana masih belum tahu JCC itu apa. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah dari JCC, kemudian apa sih program-program yang diterapkan, terus apa syarat dan sebagainya yang ingin jadi anggota JCC, goal apa yang ingin didapat, terus apa namanya yang sudah dilakukan baik sosial maupun yang kepada anggota itu sendiri, gitu ya Pak ya. Iya. Dari Pak Erwin, profil Pak Erwin sendiri gitu ya, perkenalkan kepada ini Pak, jadi ke pemirsa deh, teman-teman di rumah gitu. Ya, saya Erwin Mulyanto, saya termasuk pendiri JCC ya. Sebelumnya tuh bukan JCC, PCT. Saya pendiri dan sekarang menjadi ketua JCC. Kegiatan saya setiap hari bekerja di Hotel Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih bekerja ya di Ritz-Carlton Mega Kuningan. Ya, kalau dari Spesialisasi apa itu Pak? Jadi biasanya kan di hotel bintang 5 itu kan ada spesialisasi atau memang muter apa bener? Mobile atau gimana? saya di Indian Station, jadi khusus spesialis masakan India sebenarnya. Jadi khusus buat makanan yang dari, maksudnya makanan India ya, di Ritz-Carlton saya yang bikin gitu, maksudnya saya dan tim saya yang ada di Ritz-Carlton gitu. Wah itu high level itu Ya. udah terkenal. Terima kasih. Apa ya, diamond ya, untuk luxury ya. Luxury. Nice. Pak Kiki sendiri kesibukannya, terus profil silakan Pak Kiki. Memperkenalkan diri ya. Iya dong, interview Pak. Interview. Aduh. Mungkin sebagian orang udah pada tahu ya, karena sebelumnya saya udah masuk di podcast ini ya. Nama saya Kiki, dipanggil Kiki Santego, bisa dipanggil Kiki. Saya backgroundnya emang kerja di hotel bintang 5 yaitu di daerah Jakarta. Nama hotel Le Meridian. Saya di bidang kitchen, kulinari, spesialis Indian food. Oh, dua-duanya Indian ya. Indian. Kebenaran kita sama. Sama. Oh begitu, jadi satu Nah, berkolaborasi. Lalu karena ini Mas ya, karena kita mengejar karir, kita pecah belah dari suhu. pecah belah. Iya. Untuk di JCC sebagai apa Pak? Jadi Saya sendiri, kebetulan saya di JCC ini di mana itu wakil ketuanya Mas Erwin.
Oh, jadi ceritanya itu kita kedatangan para penggede-penggede JCC ya. Iya. Kalau yang belum tahu nih bisa bisa dilihat di Facebooknya JCC Community. Jadi mereka itu ya yang pengurus ya Pak ya. Pengurus. Pengurus, pendiri juga pengurus. Oke. Next kita akan ngebahas apa itu JCC ini ya. Ada yang mau bicara panjang lebar tentang JCC? JCC itu apa? Oke, silakan Pak Erwin tanya dulu. Ya buat istilahnya buat ini ya teman-teman sekalian, sejarahnya JCC itu awal mulanya bukan JCC sebenarnya. Awal mulanya itu PCT. Jadi kita tuh nongkrong satu ini ya apa? Itu tongkrongan Ya, gitu ngopi gitu deh. tongkrongan, ngopi-ngopi sama temen sekampung juga. Kebetulan sama tuh di Indian, istilahnya kerja di Indian food. di Indian food gitu. Awal mula tuh kita berdiri 4 orang. Salah satunya tuh sekarang udah di Bali ya, Mas Hermanto, yang sekarang alhamdulillah udah istilahnya udah go up lah istilahnya dia. Juga kemungkinan nggak asing kalau misalnya di Marriott Hotel mungkin ya kemungkinan ya, karena dia bekerja selalu di Marriott Property. Oh ya. Terus Gimana? satu lagi ada namanya Mas Dwi, itu termasuk sahabat saya juga tuh, itu termasuk pendiri juga tuh, pendiri PCT dulu. Dulu namanya PCT. PCT. Jadi PCT itu singkatan dari apa itu? PCT sendiri tuh singkatan dari apa? Persatuan Chef Tegal Ya, gitu. Yang aku Persatuan baca Chef profilnya Tegal itu. ya, di profilnya itu. Jadi awalnya gitu karena kita berempat ini orang Tegal ya. Satu lagi ada namanya Mas Polis. Dia sebenarnya bukan di Indian food ya, tapi dia di spesialis di Korean sama Japanese. Cuman dia sekarang udah mobile dalam arti udah bisa Indian food juga, Arabic juga. Polis. Ya. Tapi sekarang dia udah mungkin bukannya dia nggak mau gabung lagi, cuman karena dia mau istirahat dulu ya. Sebenarnya sebesar apa sih JCC itu? Kalau untuk besar sih enggak ya, cuman ya kita ruang lingkupnya tuh di Jakarta aja ya. Jadi kita sebenarnya nggak terlalu yang kayak ACP terus kayak PCPT gitu. Kalau itu kan emang udah go nasional ya. Istilahnya udah benar-benar punya brand, punya bendera sendiri gitu. Dari JCC juga kalau misalnya masih benar-benar solid ya, Insya Allah kita bisa nyampe go kayak mereka gitu. Ya tentu semua organisasi atau apapun itu ingin tetap solid and go up, nyampe level tertinggi lah ya. Kalau misalkan kayak ICA atau PCPI atau segala macam itu kan memang harus dilandasi dengan konsistensi yang tinggi. Iya, benar. Kayak gitulah. Iya. Terus untuk ini Pak Erwin itu sebenarnya itu kegiatan apa yang mendukung itu, istilahnya apa yang sudah dilakukan JCC itu untuk mengembangkan organisasi ini? Isi di dalam JCC itu ya menurut saya sangat positif ya, Chef ya. Karena di samping kita kayak ngumpul-ngumpul biasa, di situ yang saya ambil di ininya, di positifnya itu kita tuh mengangkat teman-teman yang dari restoran itu ngebangun ke hotel, dari yang nganggur kita Bekerja. kasih peluang buat dia kerja di kulinari. Apa aja sih sebenarnya positifnya ya mengenai pekerjaan aja sih sebenarnya, buat kayak kita ngangkat teman-teman lo yang lagi nganggur, yang lagi apa gitu,
kita bisa informasi tentang kerjaan sih kayak gitu. Awalnya kayak seperti itu gitu ya. Yang aku lihat di apa namanya di media sosial itu JCC itu banyak melakukan bakti sosial gitu. Ya. Kayak kemarin waktu di daerah sini apa Kemayoran yang kebakaran di daerah Jiung. Aku kan bendera di media sosial sih, entah itu benar atau enggak itu tuh, tapi aku lihat di situ JCC berkibar. Gitu. Itu apa benar apa merupakan salah satu program dari JCC atau apa gitu. Itu salah satunya juga ya, kita berbagi ya kayak kebanjiran, kayak yang kebakaran kemarin, atau setiap tahunnya pun kita pun kayak berbagi-bagi apa namanya makanan kayak apa namanya bingkisan yang kayak gitu-gitulah, Jumat berkah kayak Ada gitu. juga. Ada juga gitu. Mantap. Jadi sebenarnya apa namanya kita JCC itu nggak melulu nggak melulu soal mencari peluang pekerjaan atau apa, tapi ingin berguna bagi lingkungan sekitar gitu ya. Iya, Seperti itu ya. begitu sih. Iya. Jadi bukan tentang apanya ya, namanya kulineri apa namanya chef gitu kan pasti fokusnya ke masak-memasak kan. Iya. Ke karir mendidik karir gitu. Kita ada kayak pembagian begitulah, kayak donasi-donasi. Kayak baru-baru kemarin kita berdonasi di daerah Jawa ya Mas ya. Iya. Bentuk apa itu? Itu bentuk apa ya? Mereka kan mau membangun apa? Semacam kayak TPG gitu loh, maksudnya Iya. haji gitu loh ya, maksudnya. Kita sedikit ya, dari JCC kita sedikit masuk dana ke situ, donasi ya, masuk donasi untuk ke pembangunan, untuk pembangunan. Sistem pengumpulan dana atau mendapat dana dari mana? Pada sponsorship atau donatur atau kita sponsor nggak ada, dari ini juga nggak ada, kita dari hati aja sih Mak. dari masing-masing anggota gitu. Kebetulan juga kita juga ada uang kas, di mana uang kas itu juga bisa digunain ke pribadi semua anggota maupun yang membutuhkan saudara-saudara kita. Dan ditambah lagi tuh kita tuh dari semua anggota ya terketuk hatinya untuk Oke, paham sih. Tapi bagi berapa kalau setiap pertemuan itu setiap anggota dimintain berapa itu? kalau untuk kas ya, untuk kas uang ya. kasih aja ya, sekitar 35.000 bos ya. 35.000 kali berapa anggota berarti? Nggak banyak kita sekarang beranggota itu masih 22. Itu yang aktif. Yang aktif 23 kali 20 ya, katakanlah 25 ya. Ya. Berapa Pak itu enggak nominalnya Nominalnya nggak terlalu banyak ya. Di samping itu, orang kalau kita mau kegiatan kayak donasi segala apapun ya, semua anggota tuh istilahnya kayak terketuk hatinya untuk yuk sekian sistem patungan lah ya. Iya sih, jadi memang saya punya sering ya, bukan punya saja tapi sering merintis sebuah organisasi itu bukan perkara yang sangat mudah gitu. Iya. Karena organisasi itu kan sebuah wadah di mana wadah itu menampung dari berbagai pemikiran-pemikiran dari anggota menjadi satu visi dan misi gitu. Nah, untuk mewujudkannya itu memang dibutuhkan dengan komitmen yang kuat. Benar. Kesatuan visi dan misi. Nah, goalnya adalah solidaritas antar sesama sih menurut persaudaraan yang sangat istilahnya setiap pertemuan itu merasa gua memiliki dari organisasi itu. Saya belajar dari obrolan Bapak ya. Saya berharap ini JCC benar-benar grow up lah. Amin. Berharap seperti itu karena sesuatu hal yang kita niatkan dengan kebaikan gitu. Kalau kita konsisten pasti akan mendapatkan feedback
atau yang baik gitu. Ya. Pasti didukung oleh alam semesta. Iya, Gitu. benar. Itu udah sinkronisasi itu udah secara automatically itu pasti Iya. tersambung. Betul. Ya. Saya sangat berharap di JCC ini bukan hanya sekadar sebuah perkumpulan yang anfaidah gitu, Ya. tapi memberikan dampak di lingkungan sekitar. Seperti itu ya Pak ya? Ya, Istilahnya, ya. setuju ya? Ya. Oke, jadi kiat-kiat yang udah dilakukan dari JCC itu apa itu Pak? Ya intinya kita saling percaya aja sih ya. Untuk sementara itu. Antara istilahnya antara anggota maupun pengurus yang lainnya, sebenarnya kita saling percaya. Jangan sampai kena isu-isu istilahnya dari luaran sana mungkin lah ya, kalau misalnya isu apa gitu. Tapi alhamdulillah sih buat JCC sampai saat ini masih solid, masih istilahnya kita sesuai komitmen JCC lah, istilahnya sedulur selawase. Nah, Itu slogan kami. slogannya ya, sedulur selawase. Kalau bahasa Jawanya sedulur selawase, istilahnya kalau bahasa Jakarta itu saudara selamanya gitu loh maksudnya. Jadi kita tuh benar-benar menjunjung tinggi slogan itu, karena kita kan semua kebanyakan orang perantauan ya. Jadi saling mendukung, saling support sebenarnya sih ya. Awal mulanya sih emang kan kita sekitar ngopi-ngopi biasa kan, cuman karena kita punya teman juga gitu, semuanya istilahnya dari teman-teman yang jadinya belum tahu jadi tahu ya kan, jadi pada pengen ikut karena kita tuh apa sih punya program yang positif lah. JCC itu tuh nextnya mungkin misal bisa nyampe ya seperti yang lain lah. Amin. Ya, tujuan ininya ya. Tepatnya itu tanggal berapa tuh diresmikan itu dari PTT ya, PCT ya, dari PCT. Nah, oke, aku ingin mengulik ini sedikit sih. Jadi perjalanan JCC itu pertama itu namanya PCT ya kan, Persatuan Chef Tegal. Nah, itu pun chef-chef yang di bidang Indian food ya, Indian food. spesialis di Indian food. Nah, momen bergantinya menjadi JCC itu kapan dan tujuannya Pak? Ya, soalnya kan kalau udah di PCT Tegal gitu kan, Iya. Tegal gitu, berarti kan mengkongsikan suatu daerah, Iya. ya kan? Kemudian diperlebar lagi menjadi Jawa. Siapapun orang Jawa yang berkecimpung di dunia chef boleh ikut. Istilahnya begitu ya Pak? Iya, benar. Nah, itu momen bergantinya itu kapan itu Pak? Kalau nggak salah tuh di antara 2022 apa 2023 itu ngasih usulan ke kita. Ganti aja Ya, gitu. pengurus. Gimana nih kalau misalnya kita ganti nama. gitu. Kita ganti Java Chef Community karena kita kan Mayoritas bukan. ya kan bukan semuanya orang Tegal nih, dari semua Jawa gitu, banyak dari mana aja gitu, orang Jawa. Oke. Ya dari situlah kita kalau nggak salah tuh pas Kopdar antara bulan Juni 2023 lah. Juni 2003 tanggalnya saya kurang begitu ini ya. Yang pasti antara tanggal-tanggal muda lah yang masih ya. Gitu. Nah, itulah. Jadi namanya JCC. Kalau buat PCT sendiri berdirinya tuh 2018 bulan 9 tanggal 16 2018 gitu. Tanggal 9, tanggal 18. Tanggal 16 bulan 9 September lah September, ya. 18 September 2018. Berarti udah lama berarti ya. JCC itu udah lama berarti. Iya. Jadi sebenarnya sih apa sih? Kalian kan para chef-chef nih ya, para chef punya keahlian masing-masing lah, punya keahlian dalam hal ya bikin makanan enak lah kalau bahasa orang, ya kan?
Iya dong, namanya saya pasti, sebuah karir yang prestisius lah. Nah, itu kan ya julukannya saya pasti kalau orang awam bilang itu kan bikin makanan enak ya, kan. Sebenarnya mudah sekali loh Pak buat dapat sponsorship atau segala macam atau bikin usaha apa buat perkembangan dari organisasi ini. Karena apapun judulnya Jerpasuki Mawa Beo kan, segala apapun upaya itu pasti membutuhkan biaya. Benar. Upaya itu pasti harus ada biaya. Nah, sebenarnya bisa terkembangkan di sini coba, di apa namanya, dengan kemampuan para bapak-bapak. Tinggal komitmen barangkali atau cara kali ya yang perlu dicari. Gimana menurut Pak Kiki untuk Ya, kalau kita membangunkan itu ya sebenarnya perlu proses ya, kayak pasti ada proses yang nggak semua sih yang nggak mau, pasti mau ke yang saya bilang tadi. Cuma kan lagi-lagi kita ngukurnya itu kita masih forum kecil yang benar-benar proses lagi yang untuk ke depannya lagi gitu loh saya. Kalau untuk kayak pembangunan kayak segala macam itu sudah kita rencanain. Cuman kita belum berani untuk melangkah ke situnya karena kita lagi ngurus ke komitmennya aja sih, ke komitmen JCC ke depannya, program-program yang lainnya. Kita masih urus karena kita juga masih komunitas kecil ya, masih komunitas kecil yang masih perlu banyak belajar dari yang senior gitu. Termasuk saya juga masih banyak belajar, teman-teman yang lain kita ngambil ilmunya yang buat kedepannya itu. Untuk semua yang kayak program-program usaha segala macam itu ya kita udah sempat obrolin sama teman-teman yang lain karena mungkin lagi-lagi waktu ininya semuanya itu kita nggak pernah ketemu gitu. Tapi nextnya sih suatu saat pasti pasti ada. Entah kita harus bikin brand inilah, sendiri harus. untuk kayak kaos ataupun topi ataupun itu kita udah ada stiker kayak gitu diperjualbelikan gitu loh. Kita ada teman kita lagi fokus dulu ke. Jadi memang apa, sebuah organisasi tanpa ditopang dengan biaya dari luar gitu, itu akan sangat susah. Karena kalau dilihat dari anggota, terus kita mengandalkan dari simpanan kas yang tersedia, mau berapa tahun bertahan? Benar. Mau nunggu bosen sampai kapan? Jelas itu pasti Pak. Tanpa ada gebrakan yang sangat berani dari para anggota itu sendiri, aku nggak yakin JCC itu bisa grow. Gitu. Itu menurut saya. Belajar dari pengalaman dari organisasi-organisasi yang lain. Oke, dari profil JCC itu sendiri Pak, ini saya agak penasaran banget nih. Dari gambarnya kan ini topi ini kan seperti ini ya. Jadi ini kalau aku secara serampangan melihat ini kayak logo bajak laut Pak. Coba deh. Sebenarnya sih nggak lebih ke bajak laut ya, lebih ke tengkorak aja itu. Iya. Coba nanti abis ini kita scroll ya. Bajak bendera-bendera yang dipakai bajak laut di film-film di apa, nggak jauh dari tengkorak seperti One Piece ya. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan JCC dengan logo ini Pak? Sederhana. Terus nanti dulu kita ngulik nih, kita ngulik untuk penasaran juga ya. Nah, kita ngulik ya. Terus banyak warna ya. Di sini itu ada pakainya warna hijau ya. Biru donker dan hitam. Enggak, bukan di tengah-tengah dari tengkorak ini. Gambar-gambarnya. Nah, Iya. itu hijau ya. Terus ada pisau nusuk kepala tengkorak. Tengkoraknya pakai topi. Nah, setiap logo menurut saya, kritik ya, boleh di apa,
Anda boleh terima atau enggak? Ya. Terserah pokoknya. Gua apa adanya di belak-belakan di sini nih. Mumpung di podcast gue sendiri. Ini pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan JCC dengan logo ini? Ada yang bisa jawab, Pak? Sederhana sih, Chef. Oke. Sederhana. Itu kan dia ada tengkorak ya. Tengkorak dan topi dan pisau-pisaunya. Topinya udah kelihatan kan kita dari dunia kitchen ya, Chef ya. Apalagi dengan logo-logo pisau-pisau ini. Tengkorak itu kayak mengartikan tuh kita sendiri bahwasanya kita mau sampai kapanpun apa ya, status kita tuh chef sampai tua pun menjadi tengkorak. Oke, dalam nih Mas. Ya. Cakep. Sangat sederhana sekali sih sebenarnya ini melambangkan kita tuh mau sampai Chef never die. Ya. Until die. Seperti itu. Sederhana. Chef until die. Ya, Never day. mau sampai kapanpun kita tua pun pasti di dunia kitchen. The Kitchen. Oke, berarti yang ingin disampaikan dari logo ini berarti apapun yang terjadi we are chef. Ya, Betul nggak? betul Chef. Apapun yang terjadi kita itu bisa chef gitu. Terus di bawahnya itu sedulur selawase ya. Itu dibingkai dengan pita. Terus tulisannya sedulur selawase. That is we are brothers always. Correct. Ya, sedulur selawase kalau bahasa Indonesia berarti bersaudara selamanya. Ya, seperti itu kali ya. Itu karena kita kan hidup di daerah orang kaya, mungkin jadi kita kan semuanya perantauan. Jadi kita tuh menggambarkan sebenarnya tuh kayak tengkorak itu kayak jiwa gitu pemasak selamanya gitu loh maksudnya gitu. Ya. Jadi kayak tulisan walking smart itu tuh karena kita tuh biar smart terus gitu loh maksudnya. Iya, ya maksud sih saya. Jadi kita itu bukan sekadar tukang masak, tapi kita itu menjiwai pekerjaan itu bekerja dengan smart, cerdas gitu. Jadi apa yang kita lakukan dengan atau melayani dengan istilahnya tuh Oke. Terus kemudian ada ini ya rantai, ada rantai mengikat ini saya tafsirkan itu yang mengikat lah dari apapun yang mengikat. Oke, secara bahasa mungkin dari logo ini bisa disimpulkan dari yang ingin dibicarakan dari logo Keseluruhan ya. Ya mungkin di sini bisa Mas Erwin sendiri ya yang bisa ngejelasin karena Anda mau lari dari mana? dari beliau lah. Oke. Jangan Pak Erwin ya. dari rantainya ini nih. Iya. Rantainya ini tuh biar kita tuh mengikat persaudaraan gitu loh. Lambang persaudaraan. Persaudaraan. Gitu, karena di situ udah ada slogannya sedulur selawasnya. Iya, karena biasanya di setiap organisasi yang bersifat seduluran persaudaraan itu memang menggunakan lambang rantai atau tali itu untuk mengikat seperti logo NU dan lain sebagainya. Oke, next lanjut. Terus kayak yang kita kasih warna merah itu tuh maksudnya tuh kayak jiwa kita ya, maksudnya biar itu bersatu gitu loh maksudnya. Oh, ini bukan bendera merah putih ya? Bukan, ini kayak jadi tuh kita paduin sebenarnya kayak bendera merah putih, cuman karena ini kan warna rantainya putih, ininya kan merah kan, jadi benar-benar istilahnya itu menjiwai dalam satu komunitas itu. Terus tulisan walking smart ini termasuk kayak apa sih penyemangat kita, slogan kita juga istilahnya buat biar Selalu bekerja dengan smart gitu, maksudnya kayak gitu, pintar lah kita kerja jangan fokus ke apa sih kayak ototnya aja gitu, kita harus smart juga, harus pintar juga kan. Terus
Bambang Pisau ini kan emang pastilah ya kan, seorang chef pasti kan kita kan punya Pasti. brand pisau sendiri biasanya kan kayak gitu. Alat lah ya. Alat Alat itu ya, alat gitu. utama dari pasti salah satunya gitu. pisau. Iya gitu ya. Selain Iya. apa centong ya. Selain ledel lah istilahnya Ledel, gitu. ya. Nah, terus kayak tengkorak ini Ada telepon nih sebentar. mungkin kalau tengkorak ini kan emang sudah dijelasin dari sama Mas Siki ya, dari yang kerja dalam hal itu tengkorak ini sampai tua lah ya Mas Siki ya. Ini sampai mati pun mungkin ya status kita itu adalah Chef. Iya. Oke. Chef until die. Iya, teman-teman biar tahu bahwa kecintaan JCC itu terhadap kulineri bukan hanya sekadar karir, tapi sudah menjadi jiwa dalam mereka. Menjiwai. Keren. Give a plus. Give a plus anjing. Oke. Tadinya aku agak pesimis gitu ya. Iya. Agak pesimis dengan logo karena bagaimanapun brand itu menggambarkan isi. Ini yang bikin itu maksudnya apa ya? Masa kok serem gitu ya? kok serem pakai Terlihat tengkorak? serem gitu ya. Kok pakai tengkorak? Gitu. Iya. Jadi apa ini mau jadi bajak laut? Apa pengen Karena yang lagi viral kan apa? itu ya. Ada One situ. Piece itu ya. Iya. Apa pengen jadikan apa namanya tuh organisasi itu perampok atau aja gitu ya. ternyata mau bilang jadi teman-teman biar Biar paham ya. paham anggota-anggota baru JCC atau yang akan bergabung di JCC Ya. bahwa gambar tengkorak yang di logo apa namanya JCC itu menggambarkan bahwa Kecintaan I am gitu. chef Iya. until die. That's right. Nyong pan dadi apa? Nyong pan keprimen. Nyong wes chef. Pan mengkone pan modar keprimennya tetap baik. Chef ya enggak? Ya, coba bahasa Tegalnya kayak gitu ya beli. Iya. Nah warna-warna itu kenapa memilih hijau? Yang di tengah itu yang garis-garis itu apa ada nilai spiritual sendiri atau mungkin mau bilang apa coba? Kalau yang Apa hijau cuma itu sebenarnya itu kita modify? biar kita nggak lupa ya dari PCT, karena brand PCT itu dulu tuh hijau. Maksudnya Oh, kita gitu. tuh selalu bikin kaos, kita bikin banner, bikin stiker, pasti selalu warna hijau ya. Pendiri awalnya gitu loh, selalu mengenang, oh iya sebelum ada JCC berarti PCT. PCT. Oh gitu. Iya, kalau hijau itu biasanya melambangkan kehidupan. Iya. Iya. Berarti kalau kita lihat di logo-logo organisasi kemasyarakatan, biasanya kalau warna hijau itu kemakmuran lah. Kesejahteraan seperti itu. Ya mudah-mudahan benar-benar sesuai keinginan kita ya. Amin. Amin. Bahwa JCC itu mampu mensejahterakan anggotanya Ya. Amin. dan berguna bagi lingkungan sekitar. Amin. Oke. Teman-teman semua, bahwa Jerbasuki mawa beo gitu, bahwa setiap upaya itu membutuhkan biaya. Biaya itu bisa bermacam-macam. Yang pertama komitmen, itu jelas itu suatu komitmen itu suatu biaya yang besar, terus waktu kita juga selain dari biaya yang bersifat materi, juga biaya-biaya yang bersifat imateri seperti mental, terus kesepakatan dan kesetiaan terhadap suatu organisasi. Saya itu masih salut sekali nih Pak, sampai sekarang dengan sejarah berdirinya dari salah satu partai terbesar, ya bukan terbesar sih, salah satu partai yang besar lah menurut aku sudah diperhitungkan di Indonesia. Ya saya nggak mau menyebutkan partai apa, tapi dari ininya ada satu partai di Indonesia
yang sekarang sudah melenggang di istana dan udah sangat lama, dari berdirinya itu sejak 90, sejak adanya reformasi itu, dari sebuah tongkrongan seperti JCC lah ya, dari sebuah tongkrongan majelis taklim, kemudian ya para ustadz-ustadz lah gitu ya, ustadz-ustadz yang berdakwah, dari beberapa orang menggagas akan berdirinya suatu partai. Nah, ya dengan istilahnya itu kesungguhan dan komitmennya itu nggak lama ini partai berdiri dan langsung merebut hati masyarakat Indonesia. Awal mula ikut pemilu itu nggak langsung masuk ke Senayan, tapi tahun kedua, tahun putaran kedua 5 tahun berikutnya berganti nama sedikit, nah akhirnya langsung 8%. Nah itu udah masuk Senayan zaman itu. Semoga dengan adanya cerita ini JCC itu akan seperti itu. Amin, amin, amin. Itu harapan ya. Harapan kita pasti. Yang jelas bahwa suatu organisasi itu akan berdiri. Ini hanya wacana ya Pak ya. Jadi boleh didengarkan atau sebagai angin lalu juga nggak masalah, cuman hanya saran saja. Sharing ya, kita sharing. Jangan angin lalu Pak. Kalau angin lalu ke bawah ke sana. Nanti terbang ya Pak ya. Ya, jadi sebuah organisasi akan berdiri tegak dan akan mencapai apa yang kita impikan atau mencapai kesejahteraan gitu jika di organisasi itu tertanam satu komitmen untuk komitmen bersama untuk memajukan. Iya, betul. Kemudian mampu merealisasikan pemikiran-pemikiran anggota, mungkin anggota menjadi satu tujuan. Makanya JCC seharusnya mempunyai goal tersendiri. Apa itu goal dari JCC? Gitu. Harus dirumuskan bentuknya visi dan misi. Visi misi yang jelas dan merefleksikan dari pemikiran-pemikiran dari para anggota. Itu saran aja ya Pak ya. Nah, ini nih, oke. Kamu jadi ada pertanyaan. Nggak apa-apa Pak. Goal sendiri dari JCC itu apa? Goal apa yang ingin dicapai gitu? Satu, kita tuh apa sih, menjadi persaudaraan. Terus dari yang belum kerja kita diajak kerja walaupun di dunia kuliner ya kan. Terus dari restoran kita angkat jadi misalnya ke hotel, maksudnya biar ada istilahnya ada luapnya lah ya kan. Otomatis kan kalau mungkin kalau di restoran kan mungkin agak ini ya kan, kalau di hotel kan mungkin agak mendingan buat ya satu mungkin kayak waktu, salary pasti kayak gitu kan. Terus buat goalnya kita ke istilahnya dari JCC itu sebenarnya tuh intinya tuh mengangkat derajat teman-teman kita sendiri sih. Oke. Gitu, Pas seduluran salawase mungkin itu ya. Iya. Yang itu slogan mahal itu Pak. Pas seduluran salawase. Dan itu bukan sedulur Selawase, ada lagi Pak. Apa itu? Setelah kita mengucapkan sedulur Selawase, JCC, sedulur Selawase, jaya. Oke, jaya 3 kali ya. Iya. Nah, jaya pertama. Jaya pertama, ayo kita bareng-bareng masalah kerjaan lah ya. Oke, Ya, siap. pasti. Ada peningkatan. Ya, peningkatan lah kan. Makmur lah istilahnya. Sebenarnya gitu kan ya. Yang keduanya semangat lah ya, biar semangat juga. Terus yang ketiganya semangat dalam apa ya? Ya pokoknya Bagi kita baik. ya, sudah jelasin ke meja jadi semuanya udah pokoknya harus semangat pastinya. Pasti, Ya kan? pasti itu pasti. Dalam inilah ya kata jamak lah ya, jaya tiga kali kan berarti kalau di Arab di Arab itu udah fil jamak itu ya sudah ya kata jamak 3 kali. Jadi Nah, udah bener-bener kalau boleh permanen banget itu sih. Kalau kata jamak tuh udah bener-bener udah permanen. apaan aja gitu. sudah ada. Kirain yang tadi persangkaan saya tuh jaya 3 kali itu ya jaya di udara, di darat, di udara maupun di lautan. Jadi saya slogannya Java Jaya Maheng. Ya.
Udah kayak barak ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya JCC selalu solid lah. Aku berharap banyak dari bukan hanya sekadar organisasi tongkrongan menjadi organisasi yang nasional gitu. Amin. Itu harapan sih. Ya. Tapi tentu membutuhkan komitmen yang sangat kuat di masing-masing setiap anggota. Iya itu. Gitu. Dan komitmen itu sangat mahal. Benar. Sangat mahal. Kita mungkin bisa dengan mudah beli motor. Tapi merawat motor itu supaya tetap baik dan mulus itu sangat susah. Susah. Kita mungkin bisa cepat membuat ini besar, tetapi untuk merawat organisasi itu tetap solid itu dibutuhkan komitmen yang sangat Ya itu. kuat. Maka keterbukaan di dalam setiap organisasi itu sangat diperlukan. Dan komunikasi antar anggota itu tidak boleh egois. Seperti itu, Pak. Iya. Pengalaman yang sudah dari saya masih belajar di SMA itu mungkin udah ada puluhan kali aku ikut organisasi. Tetapi yang masih bertahan sampai sekarang cuma beberapa. Ada 1-2 lah. Itu masih bertahan. Nah, itu tadi karena komitmen itu yang sangat dibutuhkan di setiap anggota. Semoga ini bukan hanya sebuah harapan dari saya pribadi, tapi harapan dari setiap anggota. Nah, harapan ini bisa tumbuh dan menjadi kuat jika adanya kesadaran memiliki dari organisasi. Masuk ya? Masuk. Ya? Memang harus ada Yang- istilahnya iya. penjiwaan lah, istilahnya tuh dalam arti itu satu contoh hal misalnya kayak kita ada salah satu anggota kita, alhamdulillah ya warsyukurillah dia tuh kayak kita amanah ini buat bikin stiker lah ya. Dan saya selalu mengucapkan maaf ya ngerepotin nih gitu. Enggak mas, nggak apa-apa. Kalau buat JCC mah saya apa aja Siap. saya lakuin. Jiwa dia tuh benar-benar mengorbankan waktunya dia buat JCC. Oke. Saik. Oke. Saya rasa udah sangat panjang lebar kita ngobrol ya. Siap. Seperti yang tadi saya inginkan dan saya harapkan bahwa adanya organisasi JCC ini menambah warna dari dunia kulineri itu sendiri yang bukan hanya berdampak pada anggotanya saja tetapi berdampak di lingkungan sosial yang lain. Ya. Terima kasih Bapak Erwin Muktianto sebagai ketua umum di JCC Java Chef Community, yaitu organisasi chef Jawa yang bersatu membentuk komunitas persaudaraan. Juga Pak Kiki Sandriego, nggak tahu Sandriego itu dari bahasa mana tapi Kuburan, Pak. Eh? Kuburan San Diego. Sandiago Hills. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya. Ya, Mohon maaf ini hidangannya cuma seperti ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman di rumah bahwa mengutip dari ini ya, saya pakai kacamata dulu bentar, biar kelihatan orang pintar Pak ya. Aku kalau pakai kacamata ini berasa ganteng Pak. Karismanya lebih keluar ya. Gitu. Bukan Astra Green. Bukan. Oh, bukan. Karisma. Honda Karisma ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin suatu pesan dan ya untuk kita semua, bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar ya, dibutuhkan dengan nyali yang besar juga. Apa itu? Yaitu konsistensi. Nah, kalau bahasa di
apa namanya, religius, yang bahasa yang lebih religius itu nama istiqomah. Ya. Jadi kata istiqomah itu apa, dari kata istiqomah itu terus menerus, dalam artian menjaga konsistensi lah, kalau dalam ininya udah amat belibet aku ngomongnya, karena apapun yang dilakukan dengan istiqomah itu kita akan mendapatkan banyak dari itu. Kenapa? Karena dunia itu mobile. Dunia itu berputar, dan setiap sesuatu yang berputar akan menimbulkan energi yang besar dan berdampak besar kepada diri kita sendiri. Apapun yang kalian lakukan, baik negatif maupun positif, jika dilakukan dengan terus-menerus, pasti akan berdampak besar kepada si pelaku itu. Kalau yang dilakukan negatif, pasti berdampak negatif, dan kalau yang dilakukan positif, akan berdampak positif. Terima kasih untuk waktunya. Kita jumpa lagi di lain sisi. Terima kasih Bapak Erwin Mukyanto, Bapak Kiki Sandriago Hill. Nah, terima kasih waktunya. Salam kompak, salam paseduluran. Semoga JCC. Amin. JCC. Jaya. Thank you. Oke, Pak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi harapannya apa nih untuk keberlangsungan JCC, Pak? Apa ya? Intinya tetap solid, berjaya, maju, ada kemajuannya, Jadi ada perubahannya lah intinya. kadang-kadang ada kedepannya. saran atau kritik atau apa Sarannya untuk yang penting kita semua anggota itu harus tetap solid, walaupun kadang kita sakit segala macam, nggak ada halangan, nggak bisa hadir. bisa hadir di acara itu ya. Iya. Pokoknya apapun keadaannya, Ya, JCC jaya. Chef Andilai. Oke, thank you Pak Dwi. Guys. Kami hadir di tengah Anda, jadi saudara, bangun hubungan persaudaraan di atas perbedaan. Tua muda, miskin kaya, semua tak ada bedanya. Ramah juga bersahaja, itulah budaya kita.